Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-48 dari 80 topik. Pengaruh, bagian kedua. Sambungan topik 47. 5. Taktik pertukaran, exchange tactics. Dalam taktik ini, pemimpin menawarkan suatu imbalan, sesuatu yang berfaedah kepada para pengikut yang dapat memenuhi permintaan, melaksanakan perintah atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan permintaan pemimpin. Taktik ini merupakan salah satu cara untuk mencoba menggunakan reward power dan kondisi esensial bagi penggunaan taktik ini adalah dimilikinya imbalan-imbalan yang menarik bagi pengikut. Dalam kaitan ini, pemimpin harus mengetahui dan memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh para pengikut serta menjaga kredibilitasnya, dan tidak mengumbar janji. Di samping itu pemimpin harus mengupayakan agar imbalan tersebut merupakan motivasi intrinsik. 6. Taktik permintaan pribadi, personal appeals. Dalam taktik ini, pemimpin meminta pengikut untuk melakukan sesuatu yang didasarkan atas hubungan khusus dan kesetiaan pengikut kepada pemimpin. Makin kuat hubungan khusus atau kesetiaan tersebut, makin banyak yang dapat diminta oleh pemimpin tersebut kepada pengikutnya. Namun, bila pemimpin tersebut lebih banyak meminta daripada yang seharusnya, permintaan tersebut mungkin akan ditolak. Oleh karena itu, agar permintaan dapat dilaksanakan, maka pengikut harus diberi pengertian tentang pentingnya permintaan tersebut atau pemimpin tersebut harus menjelaskan mengapa permintaan itu secara pribadi penting bagi pemimpin. Taktik permintaan pribadi lebih mudah dilakukan bila pemimpin mempunyai karisma. 7. Taktik menjilat, ingratiation tactics. Menjilat merupakan suatu perilaku yang membuat seseorang merasa lebih enak, misalnya memberi pujian, melakukan sesuatu untuk seseorang, mengatakan kepada seseorang bahwa ia adalah orang yang paling sesuai untuk pekerjaan tersebut, bersahabat, dan membantu sebelum meminta sesuatu. Taktik ini selain dapat manipulatif, juga dapat memperkuat hubungan dengan pengikut dan meningkatkan referen power pemimpin. 8. Taktik menekan, pressure tactics. Taktik ini meliputi ancaman, memperingatkan, intimidasi, paksaan, merintangi untuk mendapatkan sesuatu, dan menahan permintaan pengikut agar pengikut mematuhi perintah pemimpin. Taktik ini kadang-kadang mempunyai efek samping yang serius, misalnya ancaman dan intimidasi kemungkinan akan merusak hubungan kerja dan mengakibatkan penghindaran terhadap pemimpin oleh para pengikut atau agresi terhadap pemimpin tersebut. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif lebih menyukai untuk tidak menggunakan taktik menekan, kecuali sebagai tindakan terakhir jika taktik-taktik mempengaruhi lainnya gagal. 9. Taktik berkoalisi, coalition tactics. Taktik-taktik mempengaruhi sebagaimana telah diuraikan merupakan taktik-taktik yang langsung dilaksanakan oleh pemimpin sendiri. Taktik koalisi merupakan taktik mempengaruhi yang tidak langsung, yang umumnya digunakan untuk sasaran-sasaran politis. Salah satu jenis taktik koalisi adalah dengan menggunakan orang lain untuk membantu mempengaruhi para pengikut. Koalisi dapat dibentuk dengan para pengikut atau pihak luar. Koalisi yang dibentuk dengan seseorang yang berada dalam suatu posisi kewenangan yang lebih tinggi dari para pengikut seringkali disebut upward appeal. Jenis taktik koalisi lainnya adalah melalui persetujuan awal dengan mitra koalisi sebagai basis untuk membuat suatu permintaan yang lebih kuat kepada para pengikut. Dengan taktik tersebut, pemimpin memberitahukan kepada para pengikut bahwa usulan atau permintaan pemimpin didukung dan dihormati oleh yang lainnya. Taktik koalisi biasanya dikombinasikan penggunaannya dengan taktik lain, seperti persuasi rasional, misalnya dalam sebuah pertemuan pemimpin menggunakan persuasi rasional, tetapi dalam pertemuan itu terdapat juga para pendukung yang mendukung permintaan atau usulan pemimpin. Kesembilan taktik tersebut pada umumnya digunakan dalam usaha-usaha mempengaruhi untuk memotivasi para pengikut agar menjalankan suatu permintaan, melaksanakan suatu tugas atau mendukung suatu usulan pemimpin. Namun demikian, masih ada taktik mempengaruhi lainnya yang secara khas digunakan setelah para pengikut mematuhi suatu permintaan atau gagal untuk mematuhi peraturan, misalnya memberi pujian dan imbalan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, menggunakan kekuasaan paksaan untuk menghukum perilaku yang tidak dapat diterima oleh pemimpin. Perilaku pemimpin lainnya dalam mempengaruhi para pengikutnya adalah dengan memberi contoh. Pemimpin berupaya menjadi panutan, memberikan contoh bersikap dan berperilaku yang baik kepada pengikutnya. Taktik ini umumnya mudah dilaksanakan bila pemimpin memiliki karisma, referen power, dan kredibilitas. Menurut Yuki dan Tracy, 1993, efektivitas dari sebuah taktik mempengaruhi yang digunakan oleh seorang pemimpin tergantung pada 5 aspek situasi berikut. A. Perlawanan intrinsik dari para pengikut karena sifat dari permintaan tersebut. B.
Potensi dari taktik mempengaruhi tersebut dalam mempengaruhi sikap yang diingini dari para pengikut. C. Basis kekuasaan yang dimiliki pemimpin. D. Keterampilan pemimpin dalam menggunakan taktik tersebut. E. Norma-norma sosial yang berlaku dan harapan peran tentang penggunaan taktik dalam konteks tersebut. Sebuah taktik lebih besar kemungkinannya akan berhasil bila para pengikut merasakannya sebagai suatu bentuk perilaku mempengaruhi yang secara sosial dapat diterima. Bila pemimpin mempunyai posisi dan personal power yang cukup untuk menggunakan taktik tersebut, bila taktik tersebut mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi sikap para pengikut sesuai dengan sifat yang diingini dari suatu permintaan, bila suatu taktik digunakan secara terampil dan digunakan untuk suatu permintaan yang sah serta konsisten dengan nilai-nilai dan kebutuhan para pengikut. Pada umumnya, konsultasi dan permintaan berinspirasi merupakan taktik yang paling efektif untuk mempengaruhi komitmen terhadap tugas. Taktik-taktik tersebut secara sosial dapat diterima. Efektivitas persuasi rasional sampai tingkat tertentu tergantung pada bagaimana taktik ini digunakan. Suatu bentuk persuasi rasional yang lemah, seperti penjelasan pendek, tuduhan tanpa bukti yang mendukung, kecil kemungkinannya untuk efektif dibanding persuasi rasional yang kuat, seperti usulan yang terperinci, dokumentasi yang lengkap, dan jawaban yang meyakinkan. Penggunaan persuasi rasional lebih efektif bila dikombinasikan dengan taktik-taktik halus seperti konsultasi, permintaan berinspirasi, dan taktik menjilat. Taktik persuasi rasional kurang efektif bila digunakan tersendiri atau dikombinasikan dengan taktik-taktik keras, seperti tekanan, koalisi, dan taktik pengesahan. Taktik menjilat dan pertukaran cukup efektif untuk mempengaruhi para pengikut. Taktik menjilat kemungkinan akan lebih efektif bila digunakan sebagai bagian dari suatu strategi jangka panjang untuk memperbaiki hubungan ke atas. Permintaan pribadi cocok untuk suatu jajaran permintaan misalnya, mendapatkan bantuan, mendapatkan suatu kebaikan pribadi, membuat agar orang yang dipengaruhi melakukan sesuatu yang bukan merupakan bagian dari tugas orang tersebut, tetapi jangan digunakan secara ekstensif. Taktik-taktik yang kurang efektif untuk mempengaruhi komitmen orang yang dipengaruhi adalah tekanan, koalisi, dan taktik pengesahan. Taktik-taktik tersebut jarang menghasilkan komitmen dari orang yang dipengaruhi, tetapi berguna untuk mendapatkan kepatuhan, khususnya bila dikombinasikan dengan persuasi rasional. Namun demikian, taktik apapun yang digunakan akan menghasilkan perlawanan, bila taktik tersebut tidak digunakan dengan cara yang terampil atau bila digunakan untuk suatu permintaan yang tidak patut atau tidak etis. Hasil dari setiap usaha mempengaruhi selain dipengaruhi oleh jenis taktik mempengaruhi yang digunakan oleh pemimpin, juga dipengaruhi oleh kekuasaan dan wewenang pemimpin, jenis sasaran mempengaruhi, pentingnya suatu permintaan, hubungan antara pemimpin dengan pengikut, dan budaya organisasi. Sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas, seorang pemimpin kemungkinan menggunakan lebih dari satu taktik mempengaruhi pada saat yang bersamaan. Penggunaan dua buah taktik atau lebih secara bersamaan dalam mempengaruhi adalah lebih efektif daripada menggunakan sebuah taktik saja. Efektivitas suatu kombinasi taktik ditentukan oleh potensi taktik-taktik secara sendiri-sendiri. Misalnya, kombinasi taktik-taktik yang halus, seperti konsultasi, permintaan berinspirasi, dan menjilat biasanya lebih efektif daripada penggunaan taktik halus secara tersendiri. Namun, bila taktik halus dikombinasi dengan taktik keras, seperti koalisi, tekanan, taktik pengesahan maka usaha mempengaruhi tersebut kurang berhasil dibanding sebuah taktik halus digunakan secara tersendiri. Demikian pula, sebuah taktik keras jika dikombinasikan dengan persuasi rasional tidak akan efektif dibanding penggunaan persuasi rasional secara tersendiri. Efektivitas suatu kombinasi taktik tergantung kepada sejauh mana komponen taktik tersebut cocok dan kompatibel satu dengan lainnya. Taktik-taktik yang kompatibel mudah untuk digunakan bersama dan meningkatkan efektivitas, misalnya persuasi rasional sangat fleksibel dan kompatibel dengan taktik yang manapun. Taktik menekan tidak kompatibel dengan permintaan pribadi atau menjilat karena melemahkan persahabatan dan loyalitas. Dengan demikian, agar berhasil mengombinasikan berbagai taktik mempengaruhi diperlukan wawasan dan keterampilan para pemimpin. Untuk menentukan seberapa banyak pengaruh yang perlu dimiliki pemimpin dalam mempengaruhi para pengikut tergantung pada interaksi yang terjadi antara perilaku mempengaruhi, keterampilan mempengaruhi, dan kekuasaan pemimpin. Model kekuasaan dan pengaruh memperlihatkan hasil dari suatu usaha mempengaruhi yang merupakan usaha bersama dari keterampilan mempengaruhi, perilaku mempengaruhi, dan kekuasaan pemimpin. Misalnya, suatu usaha mempengaruhi yang menggunakan taktik persuasi rasional.
Usaha mempengaruhi yang menggunakan taktik tersebut paling besar kemungkinannya akan berhasil bila pemimpin mempunyai keterampilan persuasif, kemampuan untuk membuat permintaan yang logis dengan argumentasi yang meyakinkan, dan kekuasaan keahlian yang tinggi, kredibel, keahlian yang relevan. Jadi, keberhasilan akan tercapai bila pemimpin mempunyai keahlian yang diakui, mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk menyampaikan argumentasi yang persuasif dan logis yang menggunakan keahlian pemimpin tersebut. Pilihan mengenai perilaku mempengaruhi, sebagian tergantung pada seberapa banyak position power dan personal power yang dimiliki pemimpin terhadap para pengikut dalam situasi tertentu. Suatu taktik kemungkinan tidak akan dipilih bila membutuhkan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh pemimpin. Misalnya, taktik pertukaran tidak akan digunakan bila pemimpin hanya memiliki sedikit imbalan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Pilihan pemimpin terhadap perilaku mempengaruhi tergantung juga pada beberapa ciri dan keterampilan pemimpin, ciri-ciri yang relevan, misalnya rasa percaya diri dan motivasi akan kekuasaan. Keterampilan pemimpin yang dapat membantu menentukan pilihan dari suatu taktik mempengaruhi dan hasil dari usaha mempengaruhi. Misalnya, kemampuan untuk mengetahui kapan taktik mempengaruhi yang berbeda-beda tersebut sesuai digunakan dan kemampuan untuk menggunakan jenis taktik mempengaruhi tertentu dengan cara yang efektif. Pada umumnya, para pemimpin akan memilih bentuk-bentuk perilaku mempengaruhi yang diperkirakan akan efektif dalam suatu situasi tertentu. Pilihan sebuah taktik mempengaruhi tergantung juga pada aspek situasi, seperti sasaran pengaruh, jenis permintaan, pentingnya permintaan bagi pemimpin, dan reaksi para pengikut. Perilaku mempengaruhi seorang pemimpin akan mempengaruhi sikap dan perilaku para pengikut, dan hasilnya adalah komitmen, kepatuhan atau perlawanan. Efek ini diperlihatkan oleh panah yang bergerak dari perilaku mempengaruhi ke hasil mempengaruhi. Reaksi para pengikut juga tergantung dari beberapa aspek situasi, misalnya para pengikut kemungkinan akan menanggapi secara positif terhadap permintaan yang penting dan masuk akal. Hasil dari suatu usaha mempengaruhi mempunyai efek umpan balik terhadap perilaku pemimpin. Misalnya, reaksi terhadap usaha mempengaruhi adalah perlawanan, maka pemimpin tersebut kemungkinan akan menggunakan suatu usaha mempengaruhi lainnya atau menggunakan taktik yang berbeda. Dampak kekuasaan pemimpin, pada dasarnya tergantung pada apa yang dilakukan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Kekuasaan pemimpin akan meningkatkan efektivitas usaha mempengaruhi bila kekuasaan itu relevan. Misalnya, suatu ancaman kemungkinan akan mempunyai dampak bila para pengikut mengetahui bahwa pemimpin memiliki coercive power yang diperlukan untuk melaksanakan ancaman tersebut. Kekuasaan pemimpin secara langsung dapat mempengaruhi sikap dan perilaku para pengikut. Misalnya, seorang pemimpin memiliki reward dan coercive power, maka para pengikut akan lebih mematuhi peraturan dan mencoba untuk menampilkan kesan yang baik dengan harapan akan memperoleh imbalan dan menghindari hukuman. Garis bergelombang menunjukkan bahwa hasil akhir ditentukan oleh banyak hal. Hasil akhir mempunyai efek umpan balik terhadap kekuasaan pemimpin. Keberhasilan dalam usaha mempengaruhi akan meningkatkan expert power dan sebaliknya kegagalan akan melemahkan expert power dari pemimpin tersebut. Itulah materi tutorial topik ke-48 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.